Saudaraku, ketika sebuah kebenaran tidak sesuai dengan akal sehat, maka akan menimbulkan kebingungan. Berikut adalah pertanyaan Pak Pendeta kepada jemaatnya. Menurut saudara, menurut iman saudara, Yesus itu sejak di kandungan Maria sudah Tuhan atau belum? Sudah Tuhan. Kalau Yesus di kandungan Maria sudah Tuhan, terus Tuhan yang di Irak, Tuhan yang di Mesir, Tuhan yang di Uni Soviet, Tuhan yang di Yaman, siapa ya? Karena Tuhan itu pasti satu. Itu tidak mungkin 1000, apalagi 100.000. Tidak mungkin. Tuhan harus satu, Tuhan harus esa. Kalau memang kita setuju Tuhan itu satu, sedangkan Tuhan itu yang kita yakini ada di kandungan Maria. Terus Tuhan di Yaman siapa? Tuhan di Iran siapa? Tuhan di Irak siapa? Tuhan yang di Mesir siapa? Yang di jalur Gaza di Palestina siapa? Sedangkan dia kan di kandungan. Siapa yang menjaga itu semua yang saya sebut tadi? Ini kan pertanyaan yang wajar, saudara. Wajar kan orang bertanya begitu? Iya. Saudara jawabnya apa? Tuhan Yesus, luar biasa. Masalahnya dia di kandungan, Pak. Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah itu esa, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kitab suci adalah petunjuk bagi manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Inti dalam agama adalah perintah dan larangan Tuhan. Siapa yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka akan selamat dari siksaan api neraka. Siapa yang mengingkari perintahnya, maka akan mendapatkan balasan siksaan di neraka selama-lamanya. Pilihanmu akan menentukan nasibmu. Pilihan yang benar pasti menggunakan akal sehat dan kejernihan hati. Akal sehat dan kejernihan hati akan menuntun dalam kebenaran dan kebaikan. Sementara sifat ego dan kesombongan hanya akan menyeret dalam kesalahan dan kesengsaraan. Dalam agama, perkataan Tuhan disampaikan lewat kitab suci yang diberikan kepada nabi utusannya. Semua nabi adalah utusan Tuhan, tugasnya menyampaikan kebenaran untuk umatnya. Setelah lahirnya nabi terakhir, Nabi Muhammad, maka sejak hari itu, semua adalah umat Nabi Muhammad, baik yang mengakui maupun yang mengingkari. Semua nabi pasti saling membenarkan, tidak ada yang saling menyalahkan. Anda bisa mencari tahu tentang nabi-nabi sebelumnya, yang mendapat pemberitahuan tentang Nabi Muhammad. Untuk meyakini sebuah kitab suci yang benar adalah kitab suci tersebut harus tidak ada campur tangan manusia. Sang penulis pertama harus diketahui oleh sang penerima kitab suci. Siapapun yang mengingkari Tuhan dan nabinya, hukumannya adalah di dunia hatinya terkunci mati dan tertutup dari kebenaran, di akhirat mendapat siksa selama-lamanya. Ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ancaman bagi orang yang mengingkari Al-Quran adalah sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Quran Surat Fussilat 41.